Baik anak-anakku sekalian, dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang pengertian sholat, yang kedua kewajiban sholat, yang ketiga hikmah melaksanakan sholat, yang keempat pengertian zikir, yang kelima tata cara berzikir, dan yang keenam hikmah melaksanakan zikir. Apa itu sholat? Tentunya anak-anakku semua sudah tahu kan ya. Suka sholat semuanya ya, insya Allah ya. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kewajiban sholat. Sebagaimana yang Ananda semua tahu, bahwa setiap muslim kita memiliki kewajiban. Salah satunya adalah sholat. Sholat adalah ibadah utama dalam Islam. Setiap muslim yang sudah memasuki usia balik diwajibkan melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu setiap harinya, sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sholat melibatkan gerakan fisik dan bacaan doa. Mengapa kita harus sholat? Nah, karena di dalam sholat itu ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Apa saja? Yang pertama, mencegah dari perbuatan munkar. Sholat mencegah dari perbuatan munkar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, mendidik perilaku disiplin. Sholat memiliki waktu-waktu yang harus diperhatikan ketika hendak melakukannya. Jangan sampai sholat kita tidak sah karena sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga dengan sholat kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu mendidik diri kita untuk berperilaku disiplin. Yang ketiga, sholat dapat melatih diri supaya tangguh. Sholat menjadikan seorang lebih tangguh dan tidak mudah mengeluh ketika menghadapi masalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Hikmah yang keempat, meninggikan derajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat dan menghapus kesalahan orang yang melaksanakan sholat. Dan hikmah yang kelima dari melaksanakan sholat yaitu membersihkan kesalahan dan dosa. Dengan sholat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang berikutnya, kita akan bahas tentang zikir. Apa itu zikir? Zikir dapat diartikan ingat atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan dengan hati dan lisan berupa bacaan, berupa kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Bagaimana tata cara berzikir? Ada 3 cara berzikir. Yang pertama, berzikir dengan hati. Zikir dengan hati yaitu zikir yang dilakukan dengan cara bertafakur dan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha kuasa. Semua yang ada di dalam semesta ini pastilah ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan zikir seperti ini, keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Dan yang kedua, zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan dilakukan dengan cara mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya terkandung asma Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Contohnya di antaranya itu mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, dan membaca Al-Quran. Adapun yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan dilakukan dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Satu hal yang harus diingat yaitu segala amalan harus dilandasi dengan niat. Niat melaksanakan amalan-amalan tersebut yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, menuntut ilmu, mencari nafkah, bersilaturahmi, dan amalan-amal lainnya yang diperintahkan oleh syariat Islam merupakan bentuk dari zikir dengan perbuatan.
Lantas, yang berikutnya yaitu hikmah melaksanakan zikir. Sebagaimana tadi sholat ada hikmahnya, zikir pun sama ada hikmahnya. Apa? Yang pertama, hikmah dari zikir adalah dilancarkan rezeki insya Allah. Yang kedua, dengan zikir dapat menghilangkan perasaan gundah. Kemudian, dengan zikir makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dengan zikir, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan setelah meninggal dunia. Dan yang kelima, dengan berzikir, insya Allah kita semua dapat mengontrol emosi kita. Kesimpulannya, salat dan zikir merupakan dua ibadah utama yang harus menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Salat menjaga hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat kesadaran spiritual. Sementara zikir membantu menjaga hati tetap tenang dan fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rutin melaksanakan salat dan zikir, seorang muslim dapat memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, dan merasakan kedamaian batin dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.